Bapak Ibu yang saya hormati, yang pagi hari ini kita akan membahas tentang pelayanan prima, ya, melayani dengan hati, ya, penuh kreasi dan juga inovasi, ya. Yang di pagi hari yang cerah ceria ini, terlebih dahulu, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sudah sangat familiar ya dengan yang namanya pelayanan prima. Ya, saya lihat kalau di beberapa sosial media, Unsika itu sudah keren banget. So semoga Bapak Ibu di pagi hingga siang hari nanti akan terus bisa meningkatkan kualitas pelayanan prima di Fakultas Ekonomi Universitas Unsika, ya. Oke, tepuk tangan yang meriah buat kita semua Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan memperkenalkan diri, nanti bisa panggil saya dengan panggilan Dinar Ahadi. Ya. Ada yang tahu artinya Dinar itu apa Bapak Ibu? Boleh mata uang. Mata uang ya. Mata uang dari negara mana, Pak? Dinar itu Saudi ya. Saya tahunya dinaran Saudi. Punyanya Pak Mardigu. Iya. Ya. Oke, dinar mata uang dari Irak sama Iran ya. Masih menggunakan mata uang dinar ya. Kalau $1 dirupiahkan sekitar 13.500, 14.000. Kalau 1 dinar sekitar 2,5 juta rupiah. Ya. Kenapa mahal? Karena terbuat dari emas. Itu boleh panggil saya dengan panggilan emas dinar. Ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Associate HS Service Institute yang berpusat di kota Jakarta. Ya. Dan alhamdulillah saat ini di masa pandemi kita diberi amanah untuk memberikan layanan inovasi ya di BPJS, Badan POM ya, dan juga beberapa kementerian yang lain. Semoga nanti kita bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu dari FE Unsika ya. Baik, sebelum kita mulai, kalau saya tanya are you ready, Bapak Ibu mohon izin jawab dengan jawaban yes sambil gerakkan tangannya ke bawah ya. Yes, ya. Are you ready? Yes. 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 Are you ready? Are you ready? Yes. 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 Oh yes. Pak Asep kayaknya mulai jadi semangat ya. Dari pihak beliau ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan sebelum kita mulai dari pelayanan prima di FE Unsika, Bapak Ibu, di masa pandemi, di masa era 4.0 ya, kira-kira boleh dijawab di kolom chatting ya. Apa sih Bapak Ibu tantangan yang dihadapi dalam hal pelayanan prima ya, khususnya barangkali di instansi pendidikan yang Bapak Ibu alami ya. Boleh mohon izin ketikkan di kolom chatting Bapak Ibu. Silakan. Apa sih tantangan yang dihadapi Bapak Ibu? Ya. Boleh diketikkan di kolom chatting ya. Silakan. Tantangan apa yang kita hadapi saat ini? Layanan serba digital. Terima kasih Mbak Mas Angga Sanita Putra. Yang lain Bapak Ibu? Selain layanan serba digital, benar sekali ya. Di Unsika juga sudah mulai ada layanan simak, kalau tidak salah ya Pak Angga ya, betul ya. Layanan yang Termut Pak suaranya, mohon maaf. ya, tantangan apa yang dihadapi Bapak Ibu? Ya, silakan. Bisa diketikkan di kolom chatting ya. Yuk, iya. Layanan serba digital. Ya, seperti yang kita alami juga di FE Unsika, selain layanan serba digital, apalagi Bapak Ibu? Yuk, mohon izin bisa diketikkan di kolom chatting. Iya, langsung saja. Yang semangat, yang asik, yang bisa memberikan ide-idenya nanti Mbak Anggi kayaknya sudah siap kasih door prize ini Mbak Anggi ya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, layanan serba digital ya, seperti yang Pak Angga Sanita Putra sampaikan. World Economic Forum membuat sebuah research Bapak Ibu yang saya hormati ya. Apa risetnya? Mengatakan bahwa 5 juta lapangan pekerjaan di tahun 2025 akan mulai hilang dari sekeliling kita ya. Kenapa? Tampaknya seiring kecerdasan artificial ya, atau munculnya robotik, kalau Bapak Ibu datang ke Singapura ya atau ke Malaysia, Bapak Ibu turun dari pesawat,
mau check-in di hotel, yang selamat pagi, selamat datang, ada yang bisa dibantu, itu beberapa hotel sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tapi sudah menggunakan tenaga robotik yang waktu tahun 2020 dibawa ke Indonesia ya, namanya robot Sofia. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membaca beritanya ya, robot Sofia. Dia bisa membaca mikroekspresi manusia, bisa mengetahui apa yang dibutuhkan gitu. Ini sedih, bahagia gitu. Misalnya Pak Asep, oh ini sedang apa ya? Oh, beliau sedang bahagia gitu. Dilihat dari wajah beliau misalnya. Terus Pak Salim, oh ini beliau sedang memperhatikan. Pak Suwono kayaknya glowing sekali ya pagi hari ini. Wajah beliau ya. Terus Pak Aryo dan seterusnya ya. Ternyata beberapa layanan sudah menggunakan robotik. Pak Dadang Setiana, terima kasih Pak sudah memberikan idenya ya. Kata beliau tantangannya adalah kurangnya pengetahuan SDM pada bidang IT ya. Betul sekali Pak. Maka 5 juta lapangan pekerjaan hilang. Kenapa? Karena tenaga SDM yang sekarang bisa jadi ada yang belum melek teknologi ya, alias gaptek, sehingga menyebabkan tergantikan oleh mesin atau robotik tadi. Menurut Pak Arif Fadila, hilangnya privasi, kapan saja harus melayani secara online. Nah ini betul sekali Pak. Pak Arif Fadila barangkali mengalami hal yang sama ya, work from home. Kayaknya jadi work 24 hours ya Pak ya. Karena 24 jam Pak Arif Fadila kadangkala harus mantengin si handphone gitu. Kadangkala ada mahasiswa yang nanya, kadangkala Pak Arif juga harus update tentang fakultas atau universitas dan seterusnya. Ternyata work from home menjadikan privasinya, ada yang merasa kehilangan privasi. Kapan saja harus melayani secara online. Terima kasih Pak Arif Fadila. Minggu juga rapat, wah ini. Kayaknya curhat ya ini Pak Arif ya. Tenang Pak ya. Di sini boleh kok forum curhat ya. Silakan ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di layar Bapak Ibu memperhatikan ada gambar orang yang sedang antri gitu ya. Antri apa sih ini Bapak Ibu? Antri sembako? Kereta tuh. Tiket kereta ya Pak ya. Terima kasih Pak Iya. jawabannya. Dulu 5 tahun yang lalu barangkali kejadiannya masih begini. Tapi hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, orang tidak lagi membeli tiket dan seterusnya melalui online atau manual seperti ini ya, tapi sudah beli melalui online. Ya. Tidak lagi melalui offline, tapi sudah melalui online. Artinya kemana perginya mbak-mbak yang tadinya bekerja di sini, terus harus hilang digantikan oleh mesin. Barangkali kita jadi berpikir, iya juga ya, karena yang menggunakan mesin 24 hours, barangkali mereka nggak akan protes Bapak Ibu yang saya hormati. Di bulan-bulan hari raya nggak minta THR ya kan Bapak Ibu. 7 days, 24 hours suruh kerja, mesin paling ngadat sebentar ya, diperbaiki sudah oke. Maka tenaga SDM sudah mulai digantikan oleh mesin. Ini adalah layanan yang tergantikan di sekeliling kita. Di layar juga muncul ada gambar seorang berprofesi di hall ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat namanya ada Mbak Kurniawati. Pertanyaannya, Mbak Kurniawati sekarang perginya kemana kira-kira, Bapak Ibu? Apakah masih ada Mbak Kurniawati atau Mas Kurniawan? Barangkali sudah mulai hilang dari sekeliling kita ya. Ikut suami Pak. Sudah dapat suami ya, resign ya Pak. So, Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak Kurniawati, Mas Kurniawan ya, mulai sudah terdisrupsi dengan teknologi yang ada ya, gardu tol otomatis sudah menggantikan SDM. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, masa sih kan apalagi Unsika sekarang sudah jadi universitas negeri gitu. Mana mungkin bisa tergantikan oleh robotik. Kita boleh dong sedikit belajar Bapak Ibu, flashback. Saya akan ajak di sini ada yang open kamera ya, ada Pak ada Pak Asep ya. Mohon izin Pak Asep. Yep. Ya. Pak Asep pernah
mengalami masa muda di mana Pak Asep kirim-kirim surat cinta ya Pak ya? Iya. Halo, Kalau dulu surat cintanya ya di kertas dulu, saya masih ingat. di kertas. Betul. 4 kali 4, 16, sempat tidak sempat harus dibalas. 4 kali 4, 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Pak Asep, mohon izin Pak. Bapak waktu itu menggunakan jasa salah satu BUMN kita yang warna orange, betul Pak ya? Ya. Ya, kantor pos atau pos Indonesia. Betul. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Asep ya sudah berbagi. Dulu Pak Asep kirim surat cinta, cintanya hari ini, nyampainya seminggu kemudian. Ya. Cintanya sekarang nyampainya beberapa hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi satu-satunya dulu perusahaan warna orange yang merajai adalah Pos Indonesia. Dan sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, sudah mulai menjamur perusahaan yang sama. Ya. Alias misalnya yang milenial sekarang Mbak Anggi, kalau mau kirim banana crispy, beliau akan kirim barang itu ngecek dulu mana ini yang paling murah, mana yang paling ongkirnya paling miring ya, bahkan Rp1.000 sama beliau dikejar nih. Yang ada diskonnya Pak biasanya sekarang udah ada diskon. Tuh kan kata beliau ya. Yang nawarin diskon ya, yang sekian kali kirim dapat bonus dan seterusnya. Artinya perusahaan warna orange Pos Indonesia mulai berpikir terdisrupsi dengan zaman yang semakin berubah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita wajib waspada, kita kemudian berpikir, oh ternyata baik itu instansi government, baik itu perusahaan swasta, baik itu universitas negeri, universitas swasta ya, kita perlu terus-menerus melakukan perubahan, beradaptasi dengan perubahan itu Bapak Ibu yang saya hormati ya. Supaya apa? Tidak terkalahkan dengan mesin robotik dan seterusnya ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, COVID-19 pun sudah mengubah pola perilaku orang-orang di sekeliling kita. Mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, staf yang ada di Unsika, khususnya di Fakultas Ekonomi, sudah mengalami perubahan-perubahan perilaku Bapak Ibu. Seperti halnya misalnya stay at home lifestyle ya. Orang sudah memilih untuk melakukan aktivitasnya mendingan di rumah aja gitu. Kalaupun mau berinteraksi, kalau bisa diminimalisir. Di beberapa government ini sudah mulai diterapkan Bapak Ibu, semacam misalnya di Badan POM, pendaftaran registrasi untuk hak paten dan seterusnya ya, atau registrasi obat tradisional, suplemen makanan dan seterusnya, 100% sudah dilakukan melalui online dan tidak menerima melalui offline Bapak Ibu yang saya hormati. Stay at home lifestyle sudah mengubah strategi ya. Kemudian empathic society. Bapak Ibu kalau perhatikan di sekeliling Bapak Ibu sudah mulai muncul orang peduli, kepeduliannya sudah mulai tinggi gitu ya. Ketika orang buka donasi untuk saudara-saudara kita baik yang kena COVID, kena bencana, ini mulai muncul Bapak Ibu. Maka empathic society ini menjadi satu hal yang perlu kita pelajari, terutama di Universitas di Unsika ya, FE Unsika. Ternyata empathic society ini menjadi satu hal yang bisa menaikkan brand sebuah perusahaan loh gitu. Kalau misalnya FE Unsika melakukan sebuah gerakan empathic society, orang sudah mulai peduli. Oh ternyata FE Unsika nggak hanya untuk orang belajar, tapi juga ada empathic society. Ya. Mulai muncul gerakan-gerakan sosial dan seterusnya. Ini juga perlu kita adaptasi. Kemudian go virtual. Hari ini juga kita sudah melakukan go virtual ya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kondisi realita bottom of the pyramid. Ya. Orang kebutuhannya sudah mulai hanya berpikir tentang perutnya asal terisi dulu Bapak Ibu. Berpikir aktualisasi diri entar dulu aja. Kenapa? Karena hari ini orang makan aja susah Bapak Ibu. Hari ini kalau kita keluar di lapangan, orang banyak kehilangan pekerjaan. Di kampung saya pun mungkin hampir 50% orang kehilangan pekerjaan. Dipecat dari toko yang sudah mulai
nggak laku gitu ya, pecat dari mall, kemudian beberapa perusahaan yang tidak mampu bertahan sudah mulai melakukan PHK, maka kebutuhannya sudah mulai bottom of the pyramid. Maka kadangkala Mbak Anggi barangkali sebagai manajer pelayanan publik suka dapat pertanyaan gitu, bisa nggak sih uang semesterannya bisa dikurangi dan seterusnya. Barangkali ini Mbak Anggi banyak dapat masukan juga nih, karena memang bottom of the pyramid, kebutuhan orang sudah mulai berada pada dasar piramida ya. Kalau Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Maslow, kebutuhan paling dasar adalah makan untuk hidup ya, dan bukan lagi kebutuhan untuk aktualisasi diri. So Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, maka Rupert Murdoch mengatakan bahwa the world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow ya. Bapak Ibu yang saya hormati, FP Unsika mulai melihat ke sekelilingnya gitu. Ada nggak sih fakultas lain di universitas luar sana yang mulai bergerak lebih cepat daripada kita? Gitu. Jangan-jangan FP Unsika ada yang lebih cepat beradaptasi nih. Mereka pelayanannya sudah mulai melek teknologi, gitu. Kemudian nilainya kalau tadi 3,25 ya Bapak Ibu. Jangan-jangan di luar sana ada yang nilainya sudah di atas kita dengan fakultas yang sama, fakultas ekonomi gitu. So Bapak Ibu, it will be fast beating the slow. Yang cepat berubah Bapak Ibu sekarang mulai ngambil bagian yang slow, yang pelan-pelan ya. Alon-alon waton kelakon. Nah, sudah mulai di beating the slow. Artinya apa Bapak Ibu yang saya hormati? Yang cepat semacam kayak perusahaan warna hijau, kalau kita belajar, sebut aja Gojek ya, asetnya sudah mengalahkan Garuda Indonesia dan bahkan mengalahkan taksi Bluebird. Di masa di mana dulunya mereka lebih berjaya. So, it will be the fast beating the slow. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita kemudian mulai berpikir faktanya ya. Faktanya 70% organisasi tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dan 52%-nya gagal menampilkan perubahan sama sekali. Nah ini. Bapak Ibu, kalau belajar dari salah satu perusahaan yang berkembang baru-baru ini ya, namanya Zappos.com. Bapak Ibu, di masa pandemi, dia harusnya jualannya sepatu. Tapi karena pandemi, jualan sepatunya sudah mulai berkurang. Ya. Dan akibatnya apa? Dia nggak punya pekerjaan. Lantas, Zappos.com melakukan sebuah inovasi dengan cara apa? Dia telepon hampir 50% dari pelanggannya dan hanya bertanya tentang apa yang bisa saya bantu dengan kondisi Anda di masa pandemi ini. Dia cuma jadi pendengar setia Bapak Ibu. Zappos.com nelpon satu pelanggan ke pelanggan yang lain. Nanya tentang kamu sehat, kamu merasa aman di masa pandemi ini, boleh diceritakan, boleh curhat ke kami. Gitu. Zappos.com melakukan sebuah inovasi ya untuk nelpon pelanggannya satu demi satu. Curhat aja Bapak Ibu, nggak jualan sepatu karena biasanya jualan sepatu ya. Dan akhirnya Zappos.com ini mengalami satu kejadian yang cukup unik setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan melakukan inovasi dengan nelpon pelanggannya. Akhirnya ada satu operator yang kemudian dapat curhatan, kok saya cari masker di mana-mana nggak dapat ya. Terus di operator yang lain ada yang curhat, saya punya stok masker banyak tapi sulit menjualnya. Akhirnya Zappos.com ini menjadi perusahaan makelar di masa pandemi ini ya. Dan dia pun berhasil melewati masa pandemi ini dengan menjadi perusahaan yang tadinya jualan sepatu, akhirnya jadi makelar, dan dia pun bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kenyataannya 70% organisasi tidak bisa mencapai tujuannya, bahkan 52%-nya gagal.
Termasuk Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk wanita terkuat di dunia. Oh, siapa Bapak Ibu? Boleh mohon izin dijawab di kolom chatting boleh ya. Siapa sih wanita terkuat di dunia yang akhirnya masuk di 52% yang gagal menampilkan perubahan? Siapa Bapak Ibu? Ada yang bersedia menjawab? Iya. Istri saya yang terkuat, Pak. Istri saya yang terkuat. Oh, Bapak Iya, itu banget sih, Pak. Yang terkuat dan yang paling berani sama saya. Oh gitu, dua ini jadi ini direkam loh Pak, ini nanti bisa dikirim ya ke istrinya. Nyonya Menir Pak. Nah betul ya. Siapa tadi yang jawab ya? Nyonya Menir. Kenapa Nyonya Menir Pak? Wah, berdiri sejak kapan ya? Nah betul ya, betul sekali Pak. Wanita terkuat di dunia adalah Nyonya Menir ya, berdiri sejak 1969 ya Pak ya. Betul Pak. Ya, dia dari 1969 beliau sudah berdiri dan di tahun 2018 akhirnya masuk di 52% yang gagal. Tidak bisa bertahan dengan perubahan era ya, 52% yang masuk yang gagal. Akhirnya dibeli oleh perusahaan yang lain dan dinyatakan pilot dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak ingin menjadi 52% yang gagal ya, bahkan masuk di 70% ini. Maka belajar dari Nyonya Menir, belajar dari beberapa perusahaan yang mengalami disrupsi tadi, belajar dari beberapa kampus yang mulai bisa bangkit dari masa pandemi dan era 4.0 ini, kita teringat dengan kereta Shinkansen. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira apa sih yang membedakan kereta api Shinkansen dengan kereta api yang ada di Indonesia? Senja Utama misalnya ya, Senja Utama dari Jakarta Surabaya ditempuh dalam 10 jam, 10 sampai 11 jam. Kalau Shinkansen dengan jarak yang sama bisa ditempuh selama 2 jam, berarti 5 kali lipat lebih cepat dari kereta api Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kira-kira penyebab dari Shinkansen lebih cepat dari kereta api Indonesia? Boleh mohon izin Bapak Ibu bisa dijawab di kolom chatting. Ya. Teknologi. Ya, terima kasih Pak Salim Siregar. Yang lain Pak, Bu? Pak Salim, teknologi. SDM. Oh, SDM ya Pak. Mas Angga. Ya, terima kasih Mas Angga. Bisa menjawab kesakitan customer dalam waktu lebih cepat, terus lebih mudah. Itu mungkin ya, Pak. Bisa menjawab sebentar ini Bu Anggi ya. Siapa ini? Iya, Anggi. Oh, Mbak Anggi ya. Bisa menjawab apa, Mbak? Kebutuhan. Kebutuhan, kesakitan customer gitu ya, sehingga bisa menciptakan inovasi teknologi. Oh, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Ya, kebutuhan pasar, SDM, teknologi, kebutuhan customer gitu ya. Dan Mbak Anggi tadi menyebutkan juga orang di sana butuh pelayanan yang lebih cepat gitu ya, nyampe lebih cepat dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, teknologi, SDM, kebutuhan pasar, dan salah satu hal yang paling membuat perbedaan yang sangat terlihat di Shinkansen dan kereta api Senja Utama di Indonesia adalah, kalau Senja Utama, Bapak Ibu yang saya hormati, dia Senja Utama itu digerakkan oleh satu mesin yang gerbangnya paling depan, disebut sebagai apa Bapak Ibu? Lokomotif ya. Sementara Shinkansen, Bapak Ibu yang saya hormati, sementara Shinkansen itu mesinnya bukan hanya di bagian lokomotif saja Bapak Ibu. Tapi jika Senja Utama ada 7 gerbong, satu gerbong menjadi lokomotif, gerbong yang lain ditarik oleh lokomotif, sementara Shinkansen setiap gerbongnya memiliki mesin sendiri-sendiri yang bisa menggerakkan Shinkansen bergerak lebih cepat daripada kereta api Senja Utama. Wah ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ibarat kereta api Senja Utama menunggu diberikan instruksi oleh pimpinannya. Kereta api Senja Utama butuh ditarik dulu oleh orang yang ada di depannya ya. Kereta api Senja Utama
hanya digerakkan oleh bagian yang paling depan, ya. Sementara bagian yang lain diam aja, nunggu instruksi, nunggu perintah, ya. Dan Shinkansen adalah berbeda. Shinkansen semua gerbong bergerak maju cepat seperti goals yang sama yang ingin dicapai. Shinkansen semua gerbong diberikan mesin masing-masing dan Shinkansen akhirnya bergerak 5 kali lebih cepat dari kereta api yang ada di Indonesia. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, FE Unsika semoga seperti kereta api Shinkansen. Ya, Allah itu yang masing-masing gerbongnya menggerakkan dirinya menuju pada goals yang sama. Kereta api Shinkansen seperti FE Unsika yang masing-masing dari Bapak Ibu memiliki daya dorong ke depan. Bapak Ibu pasti tidak ingin hanya menunggu instruksi dari pimpinan, tapi memiliki kreasi dan inovasi masing-masing yang pada akhirnya kreasi inovasi itu akan memperkaya FE Unsika, akan membuat FE Unsika semakin maju, berkembang, ya. Terus nilainya semakin bertambah. Tadi Pak Dekan mengatakan IPK 3,25-nya meningkat menjadi minimal 3,5 atau 3,6 ya, cum laude ya. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, masing-masing dari diri kita memiliki mesin sendiri-sendiri untuk bergerak maju ke depan mencapai goals yang sudah ditetapkan oleh FE Unsika sebagai visi misinya ya. Are you ready Bapak Ibu? Yes, mana suaranya Bapak Ibu? Are you ready? Yes, yes, yes. Yes, yes. Oke. Ya, sudah mulai. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Maka FE Unsika adalah seperti Shinkansen yang menggerakkan maju masing-masing dari kita punya mesin sendiri-sendiri, bergerak menuju goals yang sama, bergerak menuju visi yang sama ya. Sehingga nilai-nilai yang tadinya menjadi penilaian kinerja dan kualitas pekerjaan kita, ya insya Allah terpenuhi dan bisa dikatakan sebagai FE Unsika yang terus bergerak inovatif dan kreatif. Ya. Maka sebagai satu kesimpulan yang disampaikan oleh Klaus Schwab di masa 4.0 di era teknologi maju dan di era pandemi ini, kemampuan untuk berkomunikasi efektif dan bernegosiasi dalam pelayanan, dalam servis dibutuhkan untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, mesin teknologi masih belum bisa menjawab kebutuhan customer 100% Bapak Ibu. Kadangkala misalnya Bapak Ibu menggunakan WhatsApp bisnis ya untuk menjawab pertanyaan dari sang mahasiswa. Kadangkala masih terbatas dengan jawabannya, terasa belum terlalu personal. Maka komunikasi ini menjadi penting Bapak Ibu. Kadangkala kita juga butuh melakukan sebuah negotiation skill dalam pelayanan, sehingga satu hal yang kita lakukan di FE Unsika ini semakin maju dan semakin berkembang ya. Maka mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati, boleh tangan kanannya mohon izin diangkat. Iya. Tangan kanannya Bapak Ibu. Nah, terus kita pura-puranya tepuk-tepukkan ke teman sebelah kanannya ya, walaupun nggak ada temannya ya. Sambil kita ucapkan kata-kata sahabatku. Yuk diikuti Bapak Ibu. Sahabatku. Kemampuan. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Dan Komunikasi efektif. Dan negosiasi. Dibutuhkan Dibutuhkan. untuk masa yang akan datang. Untuk Untuk masa yang akan datang. Oke, ya. Boleh mohon izin kita kasih aplaus yang meriah buat kita semua, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ada dua skill, komunikasi dan negosiasi ya. Kalau di penilaian Bapak Ibu juga ada penilaian pelayanan publik, maka kita mulai hari ini kita belajar bagaimana seharusnya kita akan menjawab hal-hal yang ditanyakan oleh misalnya mahasiswa, ditanyakan oleh orang-orang yang membutuhkan layanan dari FE Unsika, baik itu orang tua, wali murid, baik itu mahasiswa, dan juga tentunya salah satu yang perlu kita layani adalah teman-teman sesama
dosen, tenaga pendidik di FE Unsika ya, dan juga staf di FE Unsika.